ukuran untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar atau market share antara lembaga pemasaran yang terlibat dalam tata niaga atau pemasaran suatu produk atau komoditi. Nilai koefisien indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1 ya, hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi kisaran nilainya itu dari 0 sampai 1. Apabila semakin kecil mendekati 0, maka semakin merata distribusinya. Ya, market share-nya itu semakin merata. Artinya di sana di wilayah itu terdapat banyak pembeli gitu ya, yang artinya pasar mengarah ke pasar persaingan sempurna atau kompetitif. Kalau mendekati 0 kan semakin banyak gitu ya, semakin merata. Karena kalau kita masih ingat istilah indeks Gini itu kan juga ada di dalam mata kuliah ekonomi makro, di mana juga melihat ketimpangan ekonomi kan ya, sama dengan ini melihat atau kemerataan ya. Di sini meratanya distribusi market share atau para pembeli ya. Rumus koefisien indeks Gini, nah, IG sama dengan sigma K sampai I, K sama dengan 2 sampai I, buka kurung PK-1. PK-1 ini adalah persentase kumulatif jumlah pedagang sebelum kelas KI. Nanti sebelum kelas KI itu berarti nanti ada beberapa kelas gitu ya, atau beberapa urutan, berarti sebelumnya gitu. Itu kalau sebelum kelas KI. Sedangkan K-nya ini adalah persentase kumulatif jumlah atau kuantitas ya, volume pembelian dalam kelas KI. Dikurangi PK, ini adalah persentase kumulatif jumlah pedagang dalam kelas KI. Kemudian I-1 persentase kumulatif jumlah volume pembelian sebelum kelas KI. Jadi ini adalah intinya tuh kuantitas atau jumlah pembelian gitu ya. Kalau ada K-1 berarti sebelumnya seperti itu. Bukan saat ini. Nah, nanti kalau dibentuk dicontohkan dalam tabel mungkin nanti bisa dimengerti ya. Sedangkan K ini adalah jumlah kelas pedagang. Nah, pedagangnya berarti nggak cuma satu, makanya di sini dimulai K sama dengan 2 sampai ke I. Nah, kalau pedagang cuma satu berarti nggak ya itu yang menguasai gitu ya. Mau dilihat pemerataannya bagaimana seperti itu kalau cuma satu. Nah, ini kriterianya ya atau kaidah pengujian dari koefisien Gini itu yang pertama, jika indeks Gini itu sama dengan 0, maka kriteria ketimpangan itu merata sempurna. Struktur pasarnya adalah persaingan sempurna. Jika IG-nya itu lebih besar dari 0, lebih kecil atau sama dengan 0,4, maka timpangannya itu ringan. Struktur pasarnya disebut monopolistik. Dan apabila IG-nya itu lebih besar dari 0,4, tapi lebih kecil dari 0,8, itu disebut timpang sedang atau oligopsoni. Sedangkan IG-nya lebih besar dari 0,8, kemudian kurang dari atau sama dengan 1, timpangannya berat atau disebut monopoli. Nah, ini saya akan jelaskan melalui Excel biar lebih mudah, karena kalau di dalam PowerPoint nanti agak sedikit membingungkan gitu ya. Jadi langsung ke Excel-nya aja karena ada rumus seperti itu. Ya, ini. Ini perhitungan market share yang tadi yang saya jelaskan di PowerPoint, kemudian IHH-nya ya, kemudian indeks Rosenbluth-nya ya, kemudian yang sekarang indeks Gini. Nanti insya Allah saya berikan ininya ya, filenya ini biar kalian bisa dipelajari sendiri. Nah, untuk indeks Gini ya, masih menggunakan data yang tadi, yang sebelumnya,
Jadi kita harus tahu dulu berapa rata-rata kapasitas pembeliannya tadi ya. Tadi kan kapasitas pembeliannya itu ini ya, seperti ini. Nah, kalau di rata-rata ya, di rata-rata hasilnya itu ada di angka 29,5. Ya, jadi dari 10 lembaga pemasaran itu rata-rata kapasitas pembeliannya itu 29,5 ya. Kalau kita lihat secara sendiri-sendiri kan ada yang 40, 35, 30 kayak gitu. Sedangkan rata-ratanya ada di angka 29,5. Kemudian kita bikin intervalnya dulu gitu. Di sini kebetulan ada 3 interval ya. Terserah nanti mau dibikin berapa intervalnya, cuman yang lebih pas di sini karena datanya cuma 10 itu dibuat 3 interval, 3 kelas ya. Yang pertama itu pembelian kurang 30 kilo gitu ya per harinya. Jangka kurang dari 30 kilo per harinya itu ada berapa orang seperti itu. Kemudian pembelian di angka 30 kilo sampai atau kurang sampai 40 kilo ya. Kurang sama dengan 40 kilo seperti itu. Dan yang ketiga, pembelian di atas atau sama dengan 40 kilo per harinya seperti itu. Nah, di sini masing-masing ini ya, kelas ini untuk yang kurang dari 30 itu ada 4 orang, untuk yang di rentang 30 sampai 40 ada 4 orang, sedangkan di rentang lebih besar dari 40 kilo ada 2 orang. Kalau total kan pas 10 ya. Ini ya. Yang 40 2 orang tadi ya. Kemudian yang di angka kurang dari 30 ada 20, 20, 25, 25 berarti ada 4 orang. Sedangkan ini 30, 30, 30, 35 ada 4 orang. Jadi nanti untuk memudahkan kalian itu di peringkat dulu ya. Karena tadi kalau di IHH itu harus di peringkat kan gitu. Peringkat pembelian terbesar sampai ke yang terkecil. Lalu ini untuk dijadikan absolut ya, sebelum jadikan ke kumulatif, kita jadikan angka ini diabsolutkan terlebih dahulu dengan cara apa? Dengan cara 4 ya, 4 dibagi 10. 4 dibagi 10 kan 0,4. Lalu dikalikan 100 seperti itu. 4 dibagi 10 ya 0,4 dikalikan 100 sama dengan 40. Sama ini juga. Di sini jangan sampai lupa tetap arti total untuk memastikan bahwa perhitungannya sudah benar. Sedangkan untuk kumulatif sama dengan yang tadi, ya 40 di sini, lalu 40 ditambah 40 80, 80 ditambah 20 sama dengan 100. Nah, baru setelah dari kumulatif ini ya ini nanti di ini dikasih tanda A, B, dan C ya. Ini untuk dilihat dari sisi pedagangnya ya. Ada 2 unsur soalnya nanti. Kalau dilihat dari sisi pedagangnya ini tadi kan kalau di rumus di mana di PowerPoint-nya tadi itu kan ada pedagang dan ada P-nya itu kan pedagang, Q-nya itu adalah jumlah pembelian atau kapasitas pembelian. Nah, ini kalau dari pedagangnya sudah ya ketemu masing-masing nilainya. Sedangkan dari kapasitas pembeliannya ya, kapasitas pembeliannya dibuat lagi caranya sama seperti yang sebelumnya ya, sama dengan yang mencari angka-angka yang ada di pedagang. Caranya sama ya. Kemudian yang ini dijumlahkan ya. Kalau tadi yang kapasitas pembeliannya itu di bawah 30, itu kan ada 20, 20, 25, 25 gitu ya tadi ya. Itu kalau di total
itu besarnya 90 kg per hari. Kemudian yang angka 30 sampai 40 ya, itu kalau di total kan tadi ada 4 juga ya. Itu kalau di total itu hasilnya 125 seperti itu. Ini ya. Nah ini 35 sampai 30 ini kan ada di antara 30 sampai 40 ya, kurang dari 40. Nah ini di total hasilnya 125. Sedangkan yang 40 kalau ada 2 ya, ada 2 tadi. Kalau di total kan jadinya 80. Nah, kalau dijumlahkan pas ya, hasilnya 295. Nah, caranya juga sama untuk mencari absolutnya. Ya, untuk mencari absolutnya ini caranya 90 ya dibagi dengan 295 dikalikan 100 gitu. 125 dikalikan 295 dibagi 295 kali 100. 80 dibagi 295 dikalikan 100. Itu nanti ketemu nilai absolutnya. Setelah absolut lalu ke nilai kumulatifnya ya. Sama tadi caranya sama. Sehingga di sini bisa ketemu atau bisa disimbolkan dengan DEF ya. DEF ini yang tadi yang pedagang ABC. Nah, dari sini mulai masuk rumus caranya ya, sudah mulai bisa dikalikan. Tadi kan di rumus itu PK-1 maksudnya sebelumnya gitu ya dikalikan Q ya, jumlah volume pembeliannya. Lalu dikurangi dengan persentase kumulatif jumlah pedagangnya ya, dikalikan dengan persentase kumulatif jumlah volume pembelian sebelum kelas ke I. Nah, ini yang A kali E ya, A kali E ini dianggap atau disamadengankan dengan PK-1 dikali Q. Nah, PK-1-nya itu kan tadi yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya berarti ini 80 gitu ya. 80 kemudian dikali ini kapasitas pembeliannya berapa di sini? Pembelian saat ini ya. Berarti ini 72,88. Jadi 40 ini kan yang mau dilihat ini kan yang punya angka sebelumnya itu kan di tengah ini kan. Kalau kita ngambilnya yang 40 kan nggak punya angka sebelumnya. Q-1-nya nggak ada. Gitu, P-1-nya nggak ada. Jadi yang punya nilai sebelumnya atau ada nilai K-1-nya, Q-1, P-1 itu ada di tengah-tengah ini seperti itu. Sehingga dimulai dari sini ya. Jadi saya ulangi lagi. Di sini kan sudah terlihat jelas ya A kali E. Berarti 40 kali 72,88. Kenapa kok 40 kali 72,88? Nah, ini 40 ini sendiri kan PK-1 gitu ya, pedagang sebelumnya gitu ya. Persentase kumulatif dari jumlah pedagang sebelumnya. Ada 40 ya, persentase kumulatifnya ada 40 seperti itu. Sedangkan KIK-nya atau persentase kumulatif jumlah volume pembelian dalam kelas sekarang, ini yang dimaksud kelas sekarang itu yang ini, kelas yang kita analisis kayak gitu ya. Nah, itu adalah 72,88 kayak gitu.
Sedangkan PK kali Q-1-nya itu adalah ini, B kali D, seperti itu. B kali D itu apa? Yaitu 80 ya kali 30,51. 80 itu sendiri adalah persentase kumulatif jumlah pedagang kan. Ini kan pedagang ya, persentase kumulatif jumlah pedagangnya seperti itu. Sebesar 80 kan gitu. Kemudian Q-1-nya yaitu persentase kumulatif jumlah volume pembelian itu ada di D gitu, ada di sini. Kan ini yang analisis kan lagi-lagi saya ingatkan yang di situ yang tengah ini karena dia yang punya angka sebelumnya. Berarti Q-1-nya adalah 30,51. Saya ini ya, saya taruh di sini aja rumusnya biar kalian nggak bingung. Masih loading. Nah ini kayak gini. Jadi ini tuh yang ini ya, A kali E ini ya. Kemudian yang ini B kali D itu adalah ini, PK kali Q-1. Nah, kalau sudah ketemu masing-masing nilainya ya, lalu dikurangi. Ini kan rumusnya kan pengurangan ini dikurangi ini. Berarti A kali E ya dikurangi B kali D. Hasilnya 474,5763. Itu untuk yang ini. Karena di sini yang punya angka sebelumnya kan masih ada lagi kan, ada 2 kan. Nah, kalau ini kebetulan ada 3 kolom, berarti yang punya angka sebelumnya itu ada 2, seperti itu, ada dua baris, ya kan, ada dua apa kumulatif kayak gitu. Sehingga dicari lagi di sini. Nanti kalau kalian punya angka kumulatifnya itu sampai 9, ya tinggal cari satu-satu gitu. Padahal di sini hanya 3 gitu ya. Nah, karena di sini ada sigma, ya kan, diperhatikan yang di sini ada sigma. Kalau cuma satu, kan berarti nggak usah sigma. Nah, di sini ada sigma, berarti kan pasti ada penjumlahan, ada beberapa, nggak cuma satu ini saja, pasti ada lebih dari satu kan gitu. Setidaknya ada 2 kan gitu ya, kan sama dengan 2 sampai berapa kayak gitu. Ininya kumulatifnya itu seperti itu. Nah, lalu kita cari lagi dengan cara yang sama untuk yang ini, nah, untuk yang baris ketiga ini. Kayak gitu ya, caranya sama. Ini sudah dimudahkan dengan adanya garis-garis ini gitu ya, tanda panah ini. Nanti kalau misalnya ada lagi di sini 4, ya kalian nanti sama caranya sebelumnya dengan sekarang kayak gitu aja. Ya. Di sini lalu R2 dimasukkan ke ini. Rumusnya ini lagi hasilnya 711,86. Nah, karena di sini sigma, otomatis kan penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, lalu di sini R1 ditambah R2, ini hasilnya 1186,44. 1986 ya. Jadi belepotan. Ya, jadi ini penjumlahan dari ini karena ada sigmanya tadi. Lalu dari sini setelah ketemu ininya dimasukkanlah rumus kali 1/10.000 ini gitu. Tinggal dibuat aja di Excel-nya ya. Ini ya dikali 1/10.000 seperti itu. Lalu dapatlah angka 0,118644 gitu. Tinggal ini disesuaikan dengan kriterianya tadi. 0,1186 ini ada di mana posisinya? Ya IG-nya berarti antara 0 dan 0,4 seperti itu. Berarti ada di monopolistik ya, jadi timpangan ringan seperti itu. IG lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 0,4. Gitu ya. Ya, semoga dimudahkan untuk latihannya nanti usul. Ini ya, tadi yang saya bacakan itu.
Baik, mungkin itu saja. Semoga Allah memudahkan Anda semua untuk memahami materi ini. Insya Allah, jika berusaha untuk memahami, pasti Allah memberikan kemudahan ya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.